DP ya kasi. Namun story juga juga. Nah, story-nya juga terpotong cair, jadi terpisah antara pinggang sama Kaki. kepala. Nah, nyuta terlindih itu. Nah, jadi kalau keadaannya kayak itu, apakah perlu kita pelaksanaan penyelenggaraan jenazah gitu yang memandikan? Tidak. Perlu tidak? Tidak. Hah? Hah? Tidak. Tidak? Perlu. Ada wah. Ada sebagian pengungsi mayat. Kalau tidak ada, so aja nak memandikan. Nah, itu. Selanjutnya yaitu bukan bayi keguguran maupun meninggal sebelum dilahirkan. Nah, jadi ada beberapa kriteria yang perlu kita ketahui. Nah, seperti yang bayi tersebut bayi prematur. Nah, ada spidol. Di kelas ini ada spidol. Enggak ada, Pak. Ya. Yang pertama, bayi yang meninggal setelah dilahirkan. Nah, kalau nyelah lagi anakku, lah lagi kan, tapi ada tanda-tanda kehidupan. Nah, contohnya lah lagi kan, habis itu nyok menangis, kan hidup gitu. Nah, jadi ketika itu kita harus menyelenggarakan jenazah bayi tersebut seperti yang dilaksanakan orang dewasa. Nah, yang kedua, ada yang namanya bayi tersebut dia meninggal ketika di dalam kandungan atau belum ada tanda-tanda kehidupan seperti seorang ibu melahirkan namun ketika keluar ada tanda-tanda kehidupan. Nah, jadi untuk menyelenggarakan bayi tersebut seperti bayi yang seperti orang dewasa namun tidak disolatkan. Nah, tidak boleh orang yang tidak bernyawa kita solatkan. Maksudnya kayak dari awal ada nyawanya lain. Nah, yang ketiga yaitu bayi yang belum berbentuk manusia. Nah, bayi yang belum berbentuk Manusia. Nah, ini kita menyelenggarakannya sama seperti yang biasa, namun tidak disolatkan, namun tidak dimandikan. Hanya kita mengkafani lalu dimakamkan. Oke. Jadi bukan mati syahid. Nah, Pak Anjo, kenapa mati syahid tidak dilakukan penyelenggaraan itu memandikan jenazah? Kenapa jenazah mati syahid tidak dimandikan? Hah? Tak tahu. Oke. Anak bapak tahu contohnya kita ambil di negara Palestina tersebut. Iya, Pak. Nah, di negara Palestina. Jadi mereka berjuang di jalan Allah, yaitu sedang berjihad. Nah, kalau orang berjihad mati maka sebenarnya Mati syahid. Nah, setelah gini, orang Palestina ada nampak anak-anak bapak ketika dia meninggal terus dimandikan. Tidak. Nah, kenapa? Jadi alasannya itu ketika orang tersebut meninggal, namun dalam keadaan syahid, itulah sebagai penolong dia nanti untuk menjawab apa-apa yang Allah pertanyakan. Nah, jadi nampak darah-darah itu. Nah, jadi itu yang sebagai jawaban nantinya. Oke, lanjut. Syarat orang memandikan jenazah. Jadi dalam penyelenggaraan jenazah ini bukan hanya sekedar kayak hal-hal yang sepele dianggap biasa, namun ada beberapa syarat yang harus atau kriteria yang harus
dilakukan atau harus dipenuhi amanah tersebut. Nah, jadi Bapak sampaikan ya, terkadang di dalam penyelenggaraan jenazah tersebut, dalam memandikan ada yang namanya aib-aib jenazah. Kalau orang tidak amanah, otomatis aib-aib yang di dalam jenazah itu terbongkar. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam praktek menyelenggarakan jenazah. Oke, Bapak bagi kelompok terlebih dahulu. Kita bagi 5 kelompok ya. Coba hitung dari bisa sampai 1, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5. ya, Apa? 2. Oke, coba kita percepat langkahnya, kita duduk per kelompok masing-masing. 5. Atau ini aja, perwakilan kelompok maju ke depan. Cukup 3 orang lah. Perwakilan kelompok 1, 2, 3. Ya, 3, saya 3. Satu. Udah. Firman, maju, 3. Dua mana? Bangun. Satu mana? Maju. Nah, Maju. 2 orang mau. 1, 2, 3. Oke. Nanda, perlu kita perhatikan, coba agak rapi jadinya. Nah, jadi perlu kita perhatikan Nanda, hal-hal apa saja yang harus kita siapkan. Nah, yang pertama, coba baca di depan ya, karena kita menghemat waktu. 4 menit lagi ya. Oke. Nah, untuk tahapannya yaitu letakkan mayat di tempat mandi. Coba itu, ini mayatnya. Coba Anda perhatikan apa yang Bapak sampaikan ya. Ini mayat ini. Oke. Sampai lah. Yang pertama letakkan mayat di tempat mandi yang telah disediakan. Oke. Angkat piko sampai mandi. Jadi kalau di tempat-tempat apa namanya, tempat di rumah misalnya kan, atau di tempat yang lain, sampai mandi mayat kok ada khusus tampaknya. Kadang ada kayak pipa di bawahnya kan untuk pengaliran Air. Oke, selanjutnya yaitu coba anak-anak Bapak tajak di muka. Ini Pak caranya menyelenggarakan jenazah. Atau di situ anak. Yang kedua yaitu mayat yang dimandikan tidak memakai sarung tangan. Yang memandikannya tidak memakai sarung tangan. Jadi kita olah memakai sarung tangan dulu. Nah, setelah mayat telah diletakkan di tempat pemandian, jadi awak letak mayat kau dalam keadaan tertutup. Nah, atau memakai kain panjang atau segala macamnya. Nah, yang kedua yaitu sediakan air dalam ember, air bersih dalam ember. Yang kedua, yang keempat, istinjakan mayat terlebih dahulu. Nah, kita istinja apa? Atau cebok. Nah, dengan cara apa caranya istinja? Kalau mayat kau kita duduk-dudukan, setengah duduk mayat kau. Nah, setengah duduk habis, setengah duduk. Dua. Untuk apa? Untuk apa itu? Enggak untuk mayat-mayat betul-betulan. Nah, lalu kita tekan perutnya secara perlahan. Nah, dan Ahmad, jadi siram mayatnya siram. Nah, dengan cara ikut cara menyiram itu perhatikan. Jadi awak ambil air, ya, habis itu kita papah dengan tangan. Caranya tuh tak keiko loh. Jadi keiko. Atau kita tempatkan di tempat yang kita bersihkan. Oke, paham? Lanjut. Lalu kita siram dengan air. Jadi kalau alam berasia di
tadi untuk dalam menghilangkan najis-najis yang sebelum kita mandikan, kita masuk ke dalam memandikan jenazah. Yang pertama kita membaca niat memandikan jenazah. Dan tahu apa niatnya? Dan tahu apa niatnya? Nawaitu ghusla li hadzal mayyiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kalau itu cowok, kalau cewek apa? Mayyit. Tidak aja mayyit. Paham? Oke, lanjut. Lalu kita siram atau kita basuh dari ujung kepala hingga ujung kaki 3 kali. Nah, coba praktekkan. Yang Pak tunjuk tadi. Lalu. Itu tangkap tanah saya dulu. Ikan apa? Nah, jadi awak mandikan itu dengan cara menggoreng itu kayak itu. Bersama ambil air kan. Kayak ini dari kepala sampai ke ujung kaki. 3 kali. Bacanya biasanya ya Bismillahirrahmanirrahim millati Rasulillah. Apa bacanya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali 3. Oke, selanjutnya yaitu kita basuh sebelah kanan. Oke, kita basuh sebelah kanan. Sebelah kanan baru sebelah kiri dengan baca. Kalau sebelah kanan ghufranaka ya Rahman, sebelah kiri ghufranaka ya Rahim. Paham? Berikutnya yaitu kita miringkan mayat tersebut sebelah kanan. Sebelah kiri dulu. Kita miringkan sebelah kiri. Kiri mayat. Dua. Jadi Ahmad barasian yang ada di dalam lambung kanan mayat. Di situ. Pokoknya sampai barasian. Setelah itu gantian sebelah kiri lah. Pacik kaki dia kan biasanya mayat itu kan panjang tu kan. Karena alat teragawat itu posisi setidaknya nampak apa yang dilakukan ini. Nanti di dalam kelompok Fauzi ceritakan nanti di dalam kelompoknya pakai itu. Berikutnya yaitu sabun si mayat, kasih sabun si mayat. Nah, setelah disabuni nanti baru disiram seperti Bapak contohkan tadi. Nah, setelah itu baru disampokan. Habis itu disiram kita tadi. Oke, paham? Setelah itu terakhir. Nah, nanti setelah bersih baru disiram dengan air wangi-wangian. Nah, ada yang Bapak kasih lihatkan tadi alat atau bahan-bahan tadi. Nah, jadi disiram itu dengan air yang wangi-wangi tersebut. Nah, terakhir diwudukan. Ada beberapa pendapat, ada yang diwudukan, ada yang enggak usah. Karena mandi itu adalah Masuk wuduk. termasuk wuduk. Bahkan ketika najis besar saja telah dihilangkan, disucikan, gitu kan? Apalagi najis kecil. Oke, lalu ambil wuduk, mau diwudukan seperti biasa. Wajahnya, habis itu tangannya dari tangan sampai habis itu kepala hingga kaki, dari ujung kaki sampai mata Kaki. Nah, habis seperti wudhu pada umumnya. Setelah itu ganti basahan tersebut dengan kain Kering. Nah, ada tahu caranya, Fauzi? Ini contohnya ya. Contohnya gini, coba letak di masalah ini sampai. Nah, jadi gitu, kalau letak di jatuh tersebut di tahan di dalam. Paham? Dan terakhir angkat jenazah tersebut ke tempat. Ada deh. Pengapanan itu sebenarnya itu. Tapi kapan itu disediakan. Nah, paham? Paham nggak Pak? Paham. Habis. Oke, jadi dikafankan lagi. Oke, jadi itu materi kita pada hari ini. Bapak sebenarnya ada tulis karena waktu kita telah habis. Jadi kita kita cukupkan pada hari ini. Namun Bapak kasih
Rena.